Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cornelia Ivana Salsabila. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen dengan MPM 1121147. Di sini saya akan membacakan tugas teknik penulisan karya ilmiah dengan subtema membuat karangan deskripsi tentang idola. Saya di sini mengambil tema tentang kedua orang tua saya, karena idola saya adalah mereka, yaitu kedua orang tua saya. Pertama, saya akan membacakan tentang ibu. Nama saya Cornelia Ivana. Saya mempunyai seorang ibu yang sangat saya kagumi. Saya menyebutnya dengan kata mama. Ibuku bernama Nurwati. Beliau lahir di Wates 30 November tahun 1970. Tahun ini ibu saya berusia 45 tahun. Ia memiliki tinggi sekitar 157 cm. Ibuku memiliki kulit sawo matang dengan balutan hijab yang selalu ia kenakan setiap harinya, membuatnya tampak manis. Ibu adalah salah satu orang yang menginspirasi hidup saya. Sangat banyak sekali pengalaman yang dia bagikan dengan saya, mulai dari cara bagaimana untuk tetap bertahan hidup walaupun dalam keadaan sesulit apapun. Ibu saya adalah seorang wanita yang tangguh, pantang menyerah, dan juga sangat sabar. Ibuku adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Walaupun beliau hanya lulusan SMA, tapi bagiku beliau melebihi sarjana, dimulai dari caranya berpikir, bertindak, dan bersikap sangat membuatku kagum. Terkadang ibu juga suka menemani adik-adikku belajar setelah selesai melakukan pekerjaannya. Aku sangat bangga kepada ibuku. Ibu selalu mengerti apa yang aku mau. Ibu saya adalah seorang motivator bagi saya, seorang inspiratif bagi diri saya. Saya selalu menceritakan semua keluh kesah saya, apa yang saya rasakan dan apa yang saya alami dalam hidup saya. Mulai dari pekerjaan atau bahkan di perkuliahan sekalipun. Saya setiap habis sharing dengannya, saya merasakan lega dan plong. Dan ibu juga selalu menjadi teman tertawa, teman bertengkar jika ada perbedaan pendapat, serta seorang wanita yang tidak ingin anaknya itu masuk ke jalan yang tidak benar. Wanita yang selalu khawatir jika anaknya pergi namun tidak ada kabar, dan juga merasa khawatir jika anak perempuan ini pergi hingga larut malam. Ibu saya adalah seorang wanita yang sangat berharga dalam hidup saya. Saya sangat menghargai dan menyayangi ibu saya. Saya tidak mau sesuatu yang tidak diinginkan terjadi dengan ibu saya, karena saya tidak bisa hidup tanpanya, dan saya tidak bisa membayangkannya. Mungkin terkadang ibu saya pernah atau bahkan sering memarahi saya, namun itu karena beliau sayang dengan saya dan ingin saya menjadi orang yang lebih baik lagi. Nasihat atau teguran dari ibu saya anggap sebagai motivasi atau kata-kata penyemangat dalam hidup saya. Ibu saya adalah sosok wanita yang sangat berperan penting dalam hidup saya, dan saya sangat menyayangi dan mengagumi beliau. Mama, I thank you for your love ini. Mama, jangan pernah worry. Mama, aku tidak akan nakal lagi. Mama, aku sayang kamu. I love you, Mama. Selanjutnya saya akan membacakan tentang ayah. Ayah saya berusia 52 tahun, tetapi tubuhnya masih terlihat bugar dan tampan. Ia memiliki tinggi sekitar 167 cm. Ayahku memiliki kulit sawo matang dengan kumis tipis yang membuatnya tampak manis. Ayah adalah seorang yang menginspirasi hidup saya. Sangat banyak sekali pengalaman yang dia bagikan dengan saya, mulai dari cara bagaimana untuk tetap bertahan hidup walaupun dalam keadaan sulit apapun. Beliau adalah seorang yang sangat berjasa di kehidupan saya. Dia mempunyai banyak cara untuk membahagiakan saya. Begitu banyak kisah yang diceritakan kepada saya, hingga akhirnya saya tahu bagaimana kerasnya hidup. Dia selalu memberikan nasihat, dan dia juga selalu memberikan motivasi agar saya jangan terlena dengan indahnya dunia sampai lupa untuk bersyukur. Walaupun dia agak pemarah, tapi dia sangat menyayangi saya. Dia memang pemarah, tapi yang dimarahinya karena sebuah kesalahan yang saya perbuat, tapi amarahnya hanya sebatas hari itu saja. Dia tidak pendendam. Masa kecilku sungguh sangat bahagia. Segala yang saya inginkan selalu dituruti. Kemana-mana saya selalu diajak. Dia sosok yang begitu tulus mencintai saya dan mencintai keluarga. Seorang pekerja keras, seorang yang sangat bertanggung jawab, seorang yang penuh kasih sayang, dan seorang membuat saya
hidup saya lebih berarti. Ayah adalah cinta pertama anak perempuannya. Ayah saya adalah sosok laki-laki yang pertama di kehidupan saya, dan laki-laki yang tidak ingin sedikit pun anak perempuannya menangis karena laki-laki yang tidak penting. Ayah adalah seorang yang selalu ingin membahagiakan keluarganya. Ayah selalu memberikan kasih sayang kepada keluarganya dan selalu memberikan yang terbaik. Ayah mempunyai 4 orang anak, 3 laki-laki dan 1 orang perempuan. Ya, betul, anak perempuan satu-satunya ayah itu aku. Walaupun begitu, beliau adalah sosok pahlawan bagi keluarga kami. Ayah seorang yang selalu memberikan keluarganya kebahagiaan. Ayah selalu adil kepada anak-anaknya dan tidak pernah membanding-bandingkannya. Memang ayah bukan siapa-siapa. Ayah saya bukan seorang abdi negara, bukan seorang pengusaha, bukan juga seorang pegawai negeri sipil. Ayah saya hanyalah seorang supir ambulans, tapi dengan usaha kerasnya dia berusaha bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai ke perguruan tinggi. Ayah juga seorang pekerja keras. Ayah yang bekerja sewaktu-waktu, jika ada panggilan saja, bisa berangkat pagi-pagi atau bahkan malam-malam atau di tengah malam sekalipun. Ia bekerja tak kenal lelah. Walaupun begitu, ayah tidak pernah menampakkan wajah lelahnya kepada kami. Kerja sebagai supir ambulan untuk saat ini tidaklah mudah karena banyak sekali resikonya, mulai dari bersaing dengan yang ketat dan orang lain, atau bahkan bisa mempertaruhkan nyawanya sendiri. Meskipun demikian, dia selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah ayah saya, ayah yang sering aku ceritakan kepada teman-teman saya, ayah yang sering saya banggakan karena kepribadiannya yang tangguh dalam menjalani kehidupan ini. Ayah yang sungguh luar biasa. Mungkin semua orang punya cerita tentang ayahnya sendiri, dan saya juga salah satunya. Saya punya banyak cerita tentang kisah klasik ayah saya. Meskipun demikian, saya belum bisa membalas semua jasa beliau. Saya belum bisa membahagiakannya dan tidak ada yang bisa membandingi kasih sayang beliau. Beliau memang tidak pernah menampakkan kasih sayangnya langsung kepada anak-anaknya, tapi saya bisa merasakan bahwa kasih sayang beliau sangatlah dalam, dan saya juga sangat menyayangi beliau. I love you so much, Allah. I love you so much, Ayah. You are my everything.